Saya kira teman-teman penyelenggara ataupun pegiat sudah mengerti dasar dan banyak teori saya kira tentang apa itu demokrasi dan seterusnya. Jadi hal yang cukup terkenal dalam adagium yang cukup terkenal dalam demokrasi itu adalah Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Ya, apakah kemudian DPR itu wakil rakyat itu menjadi yang kemudian menyuarakan suara rakyat itu menjadi pertanyaan sendiri ya, karena ada istilah ayam tapi ada rasa ayam ya kan, kaldu itu bukan ayam tapi kaldu itu rasa ayam. Nah, DPR itu apakah wakil rakyat ataukah DPR itu rasa wakil rakyat, itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, kemudian ada one person, one vote, one value, ya. Jadi bagaimana bahwa dalam demokrasi itu tidak ada perbedaan jabatan, ras, agama, karena satu orang itu memiliki satu suara dan memiliki satu makna dari suatu suara tersebut. Tidak ada perbedaan antara presiden, menteri dengan rakyat di bawah antara suara mereka satu sama lain. Kemudian dalam demokrasi pemilu itu adalah arena pertarungan. Kalau kita ibaratkan dalam pertandingan sepak bola, partai politik itu adalah aktor yang menjadi pemain tunggal dalam konteks Indonesia setelah 2004, karena 99 kan masih ada fraksi TNI Polri, tapi setelah 2004 ke sini partai politik menjadi aktor tunggal, meskipun tentu CSO juga menjadi hal yang tidak terpisahkan. Dan partisipasi politik rakyat, ketiga hal ini adalah sistem pendukung dari negara penganut demokrasi. Maka minimal negara demokrasi itu adalah dua partai dan tentunya diukur dari partisipasi politik rakyat. Maka kalau meminjam indikatornya The Economist Intelligence Unit ya, berbasis di London itu, indeks demokrasi itu dinilai dari 5 indikator. Yang pertama adalah electoral process and pluralism, bagaimana proses pemilu yang terjadi di sebuah negara, termasuk nilai-nilai pluralisme yang terkandung di dalamnya. Kemudian bagaimana memfungsikan peran pemerintah dalam proses demokrasi itu. Kemudian ada political participation, bagaimana hari ini juga apakah isu tentang pilkada borongan, atau dalam istilah saya yang lain adalah pemilu dan pilkada grosir, itu juga sudah melibatkan para akademisi, pegiat pemilu, pegiat demokrasi, termasuk masyarakat pada umumnya. Karena kalau seandainya hanya domainnya DPR tanpa melibatkan partisipasi publik yang cukup besar, maka proses itu tidak memenuhi syarat dari indeks demokrasi. Dan tentunya democratic political culture ya, atau budaya politik demokrasi yang tidak didominasi ataupun dikooptasi oleh elit tertentu, karena masyarakat, warga itu berhak untuk terlibat, memberikan suara, dan tentunya didengarkan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir dari indeks demokrasi itu adalah kebebasan sipil, ya, bersuara, masyarakat memberikan pendapat, tetapi tidak kemudian mengkerangkeng atau atas nama Undang-Undang ITE, meskipun seandainya pandangan dan pendapat-pendapatnya ilmiah dan didasarkan pada pertimbangan data, kemudian dianggap tidak sesuai dengan kepentingan penguasa yang ada. Dan itu sering akhir-akhir ini terjadi. Nah, ini
sekedar pendahuluan. Kita lihat coba indeks demokrasi meminjam datanya Freedom House. Saya kira sejak 2014 Indonesia lemah dalam hal kebebasan sipil ya, karena pada 2006 sampai 2003 itu kebebasan sipil kita cukup baik ya, meskipun di bawah presiden militer, tapi justru di bawah presiden sipil di 2004 kebebasan sipil justru berantakan, dan 2019-2020 justru puncak keberantakan dari kebebasan sipil. Ya, saya tidak akan fokus pada ini, tapi menjawab pertanyaan dari topik kita pada hari ini, apakah realistis demokrasi pemilu dan pilkada borongan atau pemilu dan pilkada grosir 2024. Nah, saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Prof. Wiwi tadi terkait dengan pemilu dan pilkada grosir ini. Nah, kita bertanya, apakah demokrasi efisien? Nah, berkaca pada pemilu serentak 2009, di mana data yang dipaparkan di slide ini menunjukkan bahwa ratusan, meskipun ini saya kira masih belum valid karena ada penambahan-penambahan, karena ini data dari Ombudsman. Poinnya adalah banyaknya korban, ya, kelelahan para penyelenggara pemilu, terutama mereka yang ada di tingkat bawah, yaitu TPS. Sehingga rekrutmen penyelenggara pada saat itu, yaitu KPPS terutama ya, tidak menjadi perhatian serius, sehingga bebannya berat, tapi gajinya rendah, karena memang ini berdampak pada anggaran yang cukup besar, sehingga kesehatan fisik dan psikis ya tidak menjadi atau seharusnya menjadi pertimbangan utama, karena kita tahu semua di berbagai daerah menjadi KPPS itu tidak ada yang minat anak-anak muda, sehingga apalagi orang-orang tua juga menganggap bahwa dirinya yang lebih tahu tentang pemilu, sehingga tidak ada perubahan KPPS dari periode ke periode, sehingga rekrutmen KPPS di tingkat bawah memang harus dievaluasi. Nanti saya kira Mas Pram bisa membahas detail tentang ini. Nah, apa kira-kira dampak pemilu atau pilkada grosir 2024 ini, atau Mbak Titi menyebutnya borongan 2024? Yang pertama, kalau saat ini kita bicara tentang efisiensi demokrasi, betul pemilu pilkada grosir 2024 itu efisien di ongkos finansial, tetapi defisit di ongkos psikososial, yaitu konflik horizontal yang berkepanjangan. Kita tentu masih ingat ya, di 2019 konflik itu terus berkepanjangan secara psikologis ya, psikososial. Mulai dari Prabowo, Jokowi, dan itu face of face terus berjalan, bahkan sampai pasca pemilu, bahkan ketika warga yang benci sama Prabowo gabung di kabinet justru jadi benci sama makin benci sama Jokowi, dan seterusnya, sehingga ongkos psikososial masyarakat ya itu tidak pernah selesai dari pra sampai pasca, bahkan mungkin sampai detik ini, dan mungkin masih ke bawah nanti sampai 2024. Sehingga pemilu 2019 secara finansial sontak di 5 kotak suara itu efisien di finansial, tetapi defisit di ongkos psikososial yang ini berdampak sangat luar biasa. Ya, bahkan di Sulawesi bagian utara itu gara-gara berbeda dukungan sampai kuburannya diminta untuk dipindahkan dan segala macam. Itu kan
ongkos-ongkos psikososial yang harus dibayar oleh kita semua hanya karena pilkada serentak yang sangat banyak. Kemudian jika pemilu serentak diadakan, pemilu grosir tersebut diadakan di 2024, publik tentu akan fokus pada isu pilpres, sehingga isu pileg itu tertutup. Yang itu juga sudah terjadi di 2019. Padahal sebenarnya pileg tidak kalah penting. Padahal pada saat penyampaian visi misi caleg ketika di daerah, harusnya mereka ditanya mereka akan berbuat apa untuk dapilnya, untuk komisinya. Tapi justru di 2019 kenapa partai yang ditanyakan kenapa partainya mendukung Prabowo, kenapa partainya mendukung Jokowi, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tidak fokus pada isu pileg yang mereka padahal orang-orang yang akan merepresentasikan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, ya kalau di nasional undang-undang, kalau di daerah perda, budgeting, dan kontrol terhadap pemerintah. Nah, di samping itu sebenarnya parlemen secara fungsional itu kan seharusnya menjadi oposisi pemerintah karena ada fungsi parlemen yang ketiga yaitu fungsi kontrol. Tetapi kan saat ini ya budaya politik Indonesia tidak menjalankan fungsi pemerintah, fungsi parlemen yang ketiga yaitu menjadi pengontrol. Pengontrol di sini sebenarnya ya fungsi oposan bahwa legislatif menjadi oposan eksekutif dalam segala hal karena ada posisi yang berbeda. Pemerintah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, begitu juga legislatif mengontrol, tapi saat ini kan itu tidak berjalan. Nah, selain itu, jika pilkada diadakan sebelum pilpres, publik fokus pada pilpres dengan segala macam hiruk-pikuknya. Jikalaupun pilkada tetap diadakan setelah pilpres, publik pun masih fokus pada efek pasca pilpres. Belum lagi jika ada sengketa yang itu akan berkepanjangan. Kemudian dari dampak itu semua, kerumitan sengketa pemilu pilkada itu akan bertumpuk. Karena seandainya kita simulasikan di 2019 memakan beberapa bulan, ya sengketa pemilu, terus kemudian menyiapkan kalau seandainya setelah pileg atau setelah pilpres ya itu akan menyiapkan pilkada, itu akan energinya bertumpuk berkali lipat. Jadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Wiwi. Kita menghindari adanya pemilu pilkada grosir tersebut. Karena yang akan terjadi adalah demokrasi tidak optimal, karena fungsinya adalah demokrasi menjadi pesta. Karena kalau seandainya dosis ya, ini kita berbicara dosis demokrasi, pilkada dan pemilu borongan itu, dosis demokrasi menjadi berlebih, kemudian publik menjadi lelah, sehingga berdampak pada meningkatnya juga ketidakpercayaan publik. Jadi realistiskah pertanyaan dari topik kita menjadi tidak realistis karena dosis demokrasinya terlalu tinggi gitu ya. Kalau kita ibaratkan dalam apotek itu dosis untuk sehat, demokrasi yang sehat itu terlalu tinggi gitu. Karena apa? Kelelahan tidak hanya dialami oleh penyelenggara, partai politik juga, tentu partai politik bisa menilai sendiri, tapi partai politik tentu akan kelelahan juga. Tidak ada proses evaluasi, tidak ada proses kaderisasi dari satu pemilihan yang lain, karena kemudian di 2024 itu segalanya menjadi bertumpuk dan masyarakat kemudian istilahnya lelah, sehingga sudahlah melihat situasi yang ada ini menjadi tidak lebih baik, karena kemudian seyakin-yakinnya sengketa itu akan
terjadi dimanapun, dan MK pun pada akhirnya tidak optimal juga menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada. Nah, saya kira itu saja, saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Prof. Wiwi. Jadi poinnya adalah bahwa pemilu pilkada grosir ini sangat tidak mungkin karena dosisnya itu terlalu tinggi sekali. Demokrasi kita menjadi tidak stabil. Kalau bahasa Muhammadiyah kan tidak wasatiyah, gitu ya, tetapi ekstrim, dan itu harus kita hindari agar supaya demokrasi kita tetap terjaga, kesehatan demokrasi NKRI ini tidak kebesaran dosis, sehingga mengutip Mbak Titi dalam beberapa hal, kita tidak perlu melanjutkan pilkada pemilu serentak ini agar supaya kita bisa mengevaluasi dan menata. Saya kira ini ditata bagaimana pemilu dan pilkada itu menjadi lebih baik.